pada hari ini, rekan-rekan sekalian, ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk istilahnya berbenah nih, apa ya, grooming ya, istilahnya meng-grooming, tapi yang di-grooming adalah profil Instagram kita ya, teman-teman sekalian. Gunanya buat apa sih, teman-teman? Namanya seorang pebisnis ya, apapun bisnisnya ya, sekali lagi, apapun bisnisnya ini yang pertama kali dilihat orang adalah kalau di sosial media ya profilnya menarik apa enggak, profilnya meyakinkan apa enggak gitu ya, profilnya terlihat profesional apa enggak gitu ya teman-teman sekalian. Nah ini hari ini saya mau kasih gitu ya ke teman-teman tips gimana sih biar orang-orang tuh tertarik ya sama profil Instagram kita gitu ya. Jadi kalau kita kalau ada orang yang kunjungin profil kita gitu ya, dia akan tertarik dan yakin gitu ya sama apa yang kita tawarkan di profil ya teman sekalian. Jadi pada malam hari ini khususnya yang akan kita bahas adalah grooming profil Instagram kita teman sekalian, yaitu gimana sih cara agar orang tertarik di melihat profil Instagram kita, bukan hanya tertarik aja, tapi juga yakin ya. Kenapa? Karena tugas kita sebagai enterpriser adalah meyakinkan orang-orang ya, teman-teman sekalian. Oke, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah ini akan saya jelaskan lagi ya. Jadi memang ini source-nya pure dari Nico Julius, teman-teman sekalian. Di sini saya hanya menjelaskan ulang ke teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi judulnya adalah Instagram User Flow. Ini sebagai pembuka ya. Tujuannya saya kasih ini adalah biar teman-teman tuh coba paham nih kenapa kita harus meng-grooming ya, kenapa kita harus berbenah profil Instagram kita gitu ya. Ya ini adalah proses perjalanan audiens di Instagram secara umum. Gimana audiens ini bisa sampai melihat perjalanan mereka gitu ya. Nah ini audiens ini dimulai dari konten, teman-teman sekalian. Konten bisa banyak banget ya, konten yang bersifatnya manfaat ya, memberikan informasi manfaat, atau justru teman-teman mau hard selling sekalipun nggak apa-apa ya, konten isinya teman-teman sharing mengenai misalnya pamfletnya produk-produk HDI gitu ya. Nah dari konten teman-teman sekalian bisa aja, bukan nggak mungkin bahwa salah satu dari viewers teman-teman ini akan masuk ke namanya profile visit ya, teman-teman sekalian. Profile visit ini maksudnya misalnya saya posting tentang kemarin ya diet makanan sehat ya, resep makanan sehat untuk diet. Dari situ teman-teman sekalian bisa aja salah satu dari viewers saya mengunjungi profil. Jadi istilahnya profile visit ya teman-teman sekalian. Nah, dari profile visit ini nanti akan berkembang lagi ya. Nah, setelah mengunjungi profil Instagram kita, ini ada kemungkinan lagi dia juga akan melihat bio kita ya. Yang dilihat ada link di dalam bio kita. Nah, ini akan kita benahi nanti. Terus juga direct message ya. Jadi kalau dia tertarik, mungkin teman-teman sharing promosi produk HDI dan dia tertarik, akhirnya mendm teman-teman gitu ya. Gimana cara mesannya dan lain-lain gitu ya. Ini tindakan kedua. Lalu tindakan ketiganya stories ya, teman-teman. Dari profil ini dia juga biasanya juga akan melihat stories atau highlight-nya teman-teman gitu ya. Nah setelah itu teman-teman sekalian, dia mungkin setelah menimbang, dia akan jadi followers kita ya teman-teman sekalian. Lalu dia akan jadi viewers stories kita dan dia juga akan jadi viewers konten kita teman-teman sekalian. Sebenarnya yang jadi kunci kita bisa punya followers baru, kita bisa punya teman baru di Instagram adalah profil kita ya, gimana kualitas profil kita gitu ya. Makanya penting banget malam hari ini saya mau ngajak teman-teman semuanya belajar sekaligus praktek nih ya. Jadi mudah-mudahan ada waktunya tentang bagaimana sih istilahnya meng-grooming ya, membenahi profil Instagram kita ya. Ini kalau di dunia nyata tuh kita kayak ke salon gitu ya. Nah ini kita coba benahi teman-teman sekalian.
Dan apa aja sih apa namanya faktor-faktor yang memang jadi istilahnya jadi pendukung ya biar orang tuh yakin sama profil kita ya teman-teman sekalian. Ini faktornya kalau ini saya bikin ada 5 faktor ya teman-teman sekalian. Yaitu faktornya ada apa aja sih? Ini kita pernah sharing tapi hari ini kita akan coba praktek gitu ya. Yang pertama faktornya ada foto profil teman-teman sekalian. Yang kedua ada username. Yang ketiga ada nama akun media sosial. Yang keempat yang menurut saya yang the most important adalah bio Instagramnya. Dan yang kelima adalah highlight-nya teman-teman sekalian. Highlight di profil Instagram kita gitu ya teman-teman sekalian. Kita mulai dari foto profil ya teman-teman sekalian. Gunakan foto profil terbaik ya teman-teman sekalian. Ini slogannya adalah penampilan Anda adalah representasi diri Anda. Maksudnya apa sih? Orang ya sekali lagi saya bilang kalau di sosial media ini foto profil ini seperti orang melihat kita secara fisik ya. Jadi sekarang kan mulai geser nih antara langsung ke sosial media. Untuk kita bisa punya rekan kerja baru, apa yang harus kita lakukan? Yang paling awal, modal utamanya adalah meyakinkan orang itu ya, teman-teman sekalian. Ya, meyakinkan orang itu. Nah, ini cara meyakinkan orang ini bisa dari kalau dari Instagram ada dari profil, salah satunya dari foto profil. Ya. Jadi, teman-teman kalau punya foto profil yang bagus, orang-orang akan secara psikologis tuh secara di alam bawah sadar mereka akan lebih yakin ketimbang foto profilnya itu nggak jelas. Gitu ya, teman-teman sekalian. Oke. Lalu gimana sih caranya bikin foto profil terbaik ya? Nah, ini caranya ada dari saya ya, teman-teman sekalian. Cari foto yang raut wajahnya ceria dan tersenyum, teman-teman sekalian. Lalu kedua, yang pencahayaannya cukup, teman-teman sekalian. Jadi foto profilnya jangan gelap. Kalau gelap tersenyum tuh kayaknya kurang kelihatan gitu. Yang berikutnya adalah penampilan sebagai representasi diri Anda. Maksudnya penampilan ini adalah istilahnya pakaian yang kita pakai ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi jangan juga udah wajahnya cantik gitu ya, udah ceria, tersenyum, pencahayaannya cukup, tapi pakaiannya B aja nih gitu ya, pakaiannya nih kurang rapih. Nah ini bisa jadi kurang gitu, jadi anjlok. Dan yang harus dihindari adalah hindari masang foto rame-rame ya. Ini kalau teman-teman mau pasang di profil WhatsApp is oke, menurut saya masih nggak apa-apa. Tapi kalau di Instagram sebagai wadah personal branding teman-teman ini kalau bisa jangan pakai foto yang rame-rame dan apalagi pakai foto orang lain nih. Dan sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman contoh enterpriser ya. Ini seorang enterpriser ya. Jadi emang orang yang jalanin HDI. Saya mau ngasih contoh tentang foto profil yang bagus yang udah mereka terapin ya, teman-teman sekalian. Ya, sekarang saya mau teman-teman fokus ke foto profil, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah foto profil yang cocok ya, yang menurut saya sesuai banget dengan kriteria foto profil yang istilahnya foto profil yang rapi, merepresentasikan dia adalah seorang pebisnis yang kekinian, yang memang serius jalanin bisnis, teman-teman sekalian. Gitu. Nah, ini saya juga coba demonstrasikan sekalian, teman-teman sekalian, ganti foto profil ya. Nah, ini Facebook, ini adalah profil saya, teman sekalian. Nah, ini saya foto profilnya masih nggak pas ya. Ini saya akan ganti foto profil. Ya, saya ambil dari WhatsApp Business Document. Ini ya. Kebetulan saya ada foto yang menurut saya setidaknya rapih gitu ya. Oke, ini saya udah dapat, teman-teman sekalian, bisa diatur ya. Besar kecilnya bisa diatur ya. Segini sih cukup ya, teman-teman sekalian. Ya. Ini bisa diganti, teman-teman, kalau udah tinggal di oke. Nah, ini ada apa namanya? Ada filternya ya, teman-teman sekalian, bisa dipilih mana yang paling enak kira-kira filternya. Oke. Kayaknya normal aja deh. Oke, kalau udah jadi, teman-teman sekalian. Jadi gunakanlah foto profil yang senyum,
cahayanya cukup ya, kalau bisa background-nya tuh kosong ya. Jadi orang-orang akan fokus sama apa namanya ya, akan fokus sama wajah kita. Foto profil udah jadi nih teman-teman sekalian ya. Foto profil udah meyakinkan, lalu apalagi nih ya? Selanjutnya adalah gunakan username jelas, singkat, dan mudah dicari ya teman-teman. Ini contohnya ya. Jadi gunakan username Instagram yang efektif akan memudahkan orang lain menemukan Anda gitu ya. Jadi janganlah pakai username yang ribet gitu ya. Jadi username ini kalau di Instagram teman-teman add ya, add apa gitu ya. Misalkan @trainerhdi kalau punya saya kan gitu ya, @trainerhdi. Nah, ini adalah tips-tipsnya ya, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama singkat dan jelas ya, teman-teman sekalian. Ini kalau saya contohin, enak mana Bank Mandiri atau PT Bank Mandiri Persero Tbk? Ketimbang harus PT Bank Mandiri Persero Tbk, lebih baik Bank Mandiri. Lalu mudah diingat dan diketik ya. Jadi teman-teman hindari di username itu yang pertama pakai emoji loh teman-teman sekalian. Kenapa harus dihindari nih? Susah nyarinya, Mas. Ya, namanya nyari profil dari username, emoji kan ada di sisi lain dari keyboard ya. Itu jangan. Banyak angka, kucing lucu, 88, ini kayak nomor handphone ya. Ini jangan juga ribet ya. Pokoknya ini ngeribetin lah. Ini semua, ini ngeribetin semua ya, teman-teman sekalian. Jangan ditiru. Pakai underscore di awal, jangan ya. Kalau bisa, jangan pakai underscore sih, teman-teman sekalian. Untuk apa namanya? Kalau pakai underscore di awal, ini kemungkinan akan susah dicarinya, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena Instagram search-nya adalah huruf yang paling paling dekat ya. Jadi kalau underscore ini kayak dia menjembatani gitu ya. Mungkin kalau nggak pakai underscore kita misalkan cari Ayu Ting Tong gitu ya, akan gampang ketemu. Tapi kalau pakai underscore di depan ini bikin susah ketemu nanti ya. Lalu banyak simbol dan underscore ya, pakai titik, pakai underscore, pakai @ mungkin atau pakai tagar bahkan, jangan ya teman-teman sekalian. Terus alay, aku sayang kamu, ya ampun ya janganlah teman-teman sekalian, ini pasti akan dihindari secara otomatis. Nah, terus tips berikutnya adalah tambahkan kata kunci. Kalau teman-teman mau lebih gampang dicari lagi, teman-teman coba pakai kata kunci. Contohnya adalah vanilla hijab. Ya, ini contoh untuk bisnis ya, teman-teman sekalian. Vanilla hijab. Tapi teman-teman kalau mau kasih kata kunci boleh dikasih kata kunci yang sesuai dengan bisnis kita. Kira-kira apa nih? Saya cari Enterpriser HDI, teman-teman sekalian. Ya, kita cari yang nah nih, ketemu. Nah, ini bagus ya, teman-teman sekalian, ini HDI Biskin Linling ya. Mungkin nama aslinya adalah ini ya. Tapi dia nambahin HDI Biskin ya, teman-teman sekalian. Nah, ini menurut saya udah cukup bagus walaupun dia pakai titik di sini, harusnya nggak usah ya. Coba dia bikinnya HDI Biskin Linling, itu udah bagus. Kenapa? Karena ketika saya coba cari gitu, misalkan oh saya pengen cari biskin ya, produk biskin. Nah, ini kalau dia ini kenapa dia nggak nyampe di atas, teman sekalian? Ada yang tahu nggak? Saya cari biskin, tapi dia nggak ada. Ada yang tahu kenapa? Karena dia, kalau kita lihat lagi ya tadi ya, Linling, biskin, Linling. Nah, kenapa dia nggak di atas? Karena dia masih dikit ya. Masih berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 postingan. Itu yang jadi penyebab juga konten kenapa orang tuh nggak gampang ketemu. Tapi setidaknya teman-teman sekalian, cobalah cari nama yang memang gampang. Tadi Bu Teli nanya apakah harus pakai HDI, Mas Ikhwan. Itu opsional aja Bu Teli. Karena apa? Karena yang lebih relate untuk di algoritma Instagram ya, kalau kita nyari adalah nama akun Instagram, teman sekalian. Jadi ini dia bilang dia di sini nama akunnya profesional makeup artist gitu ya. Jadi teman-teman untuk nama akun bisa kita masukkan kata kunci untuk membantu orang menemukan Anda. Menurut teman-teman nama orang ini siapa nama aslinya?
Hera ya. Hera ya. Nama aslinya Hera. Ya, nama aslinya Hera. Tapi di akun Instagramnya dia ngasih ke nambahin MUA, makeup artist. Dan di nama akun Instagramnya dia nggak pakai namanya dia sendiri, dia pakai profesional makeup artist, dia pakai profesinya, teman-teman sekalian. Ini bisa dipakai ya, teman-teman sekalian. Nah, ini saya mau tunjukin, teman-teman sekalian, saya mau ngajak teman-teman berdiskusi. Kira-kira dia kan profesinya sebagai profesional makeup artist. Kalau kita profesinya apa, teman-teman sekalian? Kita profesinya apa? Halo, teman-teman. Kita profesinya Enterpriser. enterpriser. Nah, itu yang saya pengen dengar. Enterpriser ya. Oke. Sebentar. Mas tadi mau nanya, tadi katanya Iya, Bu. Mas, yang paling Gimana? atas itu kan username ya, Ya, yang paling atas. Kalau di sini di tempat saya kan nama, terus di bawahnya nama pengguna. Yang maksudnya itu gimana itu? Oke. Nama Ini ya, Bu pengguna. ya. Oke. Bu Teli boleh share. Kalau Bu Teli bersedia share screen nggak, Bu? Jadi saya biar bisa apa namanya? Oke, mungkin di sini kali ya. Bu Kristeli, oh ini ya, Bu ya? Iya. Nah, kayak Oke. gitu tuh. Nah, berarti nama adalah yang di bawah, Bu, ya. Nama adalah yang tadi profesional makeup artist. Gitu. Oh. Jadi namanya yang itu, nama pengguna adalah username. Gitu, Oh iya Bu itu. Ya, udah terjawab ya. Ya. Oke. Nah, balik lagi, saya pengen tanya, berarti teman-teman tadi kita profesinya sebagai apa? Enterpriser HDI ya. Nah, kita coba cari. Nih, teman-teman sekalian, lihat deh, banyak banget orang yang udah pakai nama Enterpriser HDI, dan itu akan lebih mudah mereka untuk ditemuin, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman coba deh nama penggunanya, bukan, namanya untuk nama di Instagramnya diubah atau ditambahin dengan Enterpriser HDI. Jadi orang tuh akan lebih mudah untuk menemukan teman-teman gitu. Kalau yang memang udah mau minat untuk masuk ke HDI ya. Ini misalkan ini ya. Kita lihat ya di sini Enterpriser Manager HDI. Oh, berarti dia peringkatnya manager. Enterpriser HDI and Baskin, boleh-boleh aja gitu ya. Ini pakai emot boleh banget kalau nama ya, teman sekalian nggak apa-apa. Kita lihat lagi. Ini oke, yang ini yang tadi sebagai contoh kita dia lebih bagus lagi. Jadi dia dikasih entrepreneur ya. Jadi ini lebih luas lagi, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi teman-teman untuk menentukan nama yang paling cocok ya, yang paling digemari sama orang Indonesia, kita bisa pakai namanya tren. Kita bisa pakai namanya tren ya, teman-teman sekalian. Ini saya tadi udah searching, teman-teman sekalian, kelihatan ya. Ini namanya Google Trends, teman-teman bisa buka searching aja di Google Trends gitu ya. Nah, ini gunanya apa sih Google Trends? Gunanya adalah untuk ngelihat orang Indonesia ini sebenarnya lebih senang nama yang mana gitu ya. Ini saya udah masukin 3 ya. Entrepreneur warna biru, pengusaha warna merah, enterpriser warna kuning. Kita coba lihat yang paling disenangin di Indonesia menurut grafik apa nih, teman-teman? Lihat aja di sini ya, 38 pengusaha ya. Jadi teman-teman kalau di nama akun nama akun Instagramnya ini nggak pakai Enterpriser HD, it's okay. Kalau mau pakai pengusaha boleh. Kenapa? Karena based on data, pengusaha ini yang paling banyak digemari sama orang Indonesia. Ini adalah minat untuk entrepreneur ya. Ini entrepreneur, pengusaha, enterpriser ya. Ada 3, teman-teman sekalian. Ya, ini minat masing-masing gitu ya. Ternyata di Jawa Barat ya. Oke, kita lihat DKI. Oh, DKI ternyata entrepreneur 17%, pengusaha 83%, enterpriser kurang dari 1%. Berarti ternyata di Jakarta lebih banyak orang yang lebih senang pakai nama pengusaha ya, teman-teman sekalian. Ini teman-teman boleh nanti buat username-nya misalkan Heni Hadianto _ pengusaha, itu boleh Bu Heni. Bu Kristeli,
Kristeli Sandi titik pengusaha, boleh Kristeli. Jadi ditambahin kata kunci untuk nama akun Instagramnya gitu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, teman-teman, kalau udah bisa dipahami, saya mengajak teman-teman semuanya untuk yuk kita coba ganti nama apa? Ganti nama Instagramnya jadi ada kata kuncinya. Kalau ini saya pengen trainer spesialis HDI kedua, itu kan profesi saya, teman-teman. Nah, ini bisa diubah, ditambahin gitu ya. Oh, ini nggak bisa, saya harus maksimal 30. Trainer spesialis pengusaha. Oh, bisa. Nah, ini Bu. Dan yang keempat adalah nih yang menurut saya paling penting adalah buat bio yang menarik dan informatif, teman-teman sekalian. Buatlah bio yang menarik dari kacamata orang yang membaca, teman-teman sekalian. Jadi, apa yang pengen kita tawarkan ke orang lain gitu ya. Terus tips-tipsnya untuk membuat bio ini ya, teman-teman sekalian, boleh ini sebagai rumusan juga ya, teman-teman, bisa diperhatikan gitu ya. Bagaimana tips membuat bio yang menarik? Yang pertama, kenalkan siapa Anda. Tulis profesi atau apa yang Anda kerjakan secara ringkas dan jelas. Berarti teman-teman, yang pertama kenalkan siapa kita. Teman-teman boleh bikin Enterpriser HDI / atau underscore pengusaha, itu boleh ditambahin. Jadi biar untuk memperjelas ya apa yang memang teman-teman mau kasih ke orang-orang gitu ya. Jadi apa namanya, Enterpriser HDI, Clover Honey, mungkin kalau yang kebanyakan orang paham kan Clover Honey itu nggak apa-apa. Intinya kenalkan siapa kita ya, teman-teman sekalian. Tulis profesi dan apa yang kita kerjakan secara ringkas dan jelas gitu ya. Ini kayak contohnya dia kan MUA, ya udah dia wedding, makeup artist dan seterusnya gitu. Gunakan emoji secukupnya. Jadi kalau tadi di username jangan pakai emoji, tapi kalau di bio teman-teman boleh pakai emoji ya. Jadi fungsinya emoji adalah agar membuat bio kita lebih hidup dan menarik ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, bionya lebih hidup dan menarik kan ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ya, itu ya. Jadi kalau di bio boleh pakai emoji. Wedding bisa pakai emoji cincin. Makeup artist pakai bride ya. Dan seterusnya. Sertakan link website. Nah, ini kita udah bahas kemarin Linktree. Ada yang udah bikin Linktree. Kenapa? Karena biar orang tahu lebih jauh, teman-teman sekalian, ini lebih baik kita bikin Linktree. Terus juga yang terakhir, sertakan kalimat ajakan. Contoh, hidup sehat ala HDI. Yuk follow kami. Nah, ini teman-teman boleh kompas nih. Ya, hidup sehat ala HDI. Yuk follow kami. Ini boleh banget ya, teman-teman sekalian. Itu adalah tips membuat bio yang menarik. Nah, ini contoh ya, menurut saya ini juga yang juga memenuhi syarat ya, teman-teman sekalian. Profesional dance instructor. Jadi dia profesinya adalah sebagai dance instructor juga. Dia founder dari beberapa usahanya dia ada 4 bahkan. Dan dia pakai hashtag ya, teman-teman juga boleh pakai hashtag di bio-nya teman-teman. Terus dia juga ngasih HDI Executive Crown Leader gitu ya. Terus ini kalimat ajakan beserta linknya. Join HDI, klik link di bawah. HDI One, ORL, seterusnya. Apakah yang akan terjadi kalau saya klik? Teman-teman, ternyata kita bisa daftar langsung ya. Nah, ini bisa diikutin teman-teman sekalian ya. Landing page-nya kayak gini. Mau nggak teman-teman orang ngeklik page di Instagram teman-teman, tahu-tahu dapat downline baru nih. Mau nggak? Ini juga bagus tadi saya lihat bio-nya. Owner Sekolah Selamat Pagi Indonesia, berbagi itu menyenangkan, berbisnis itu menyenangkan. Jika bisnis berbagi manfaat, Linktree Ilham. Nah, ini dia pakai Linktree, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau masuk Linktree, pesan Clover Honey, pesan Kristif, daftar online member HDI. Nah, sama ya. Pesan bisa langsung ke WA-nya dia. Pesan Kidstree bisa langsung ke WA-nya dia. Mau nggak teman-teman kayak gini? Oke, itu ya teman-teman sekalian bio yang menarik. Tips selanjutnya adalah manfaatkan highlight teman-teman sekalian. Jadi highlight adalah yang di bawah nih. Dan ini adalah contoh yang udah bagus. Bu Heni udah bikin Clover Honey, HDI, Baskin, Royal Jelly udah dibikin. Jadi gunanya highlight adalah dari story, ya,
dari story yang kita highlight, kita pengen taruh di profil kita. Nah, ini adalah udah contoh yang proper. Bu Heni boleh sharing kenapa bisa bikin highlight kayak gini, Bu? Biar ini sih ya, biar orang bisa lihat lagi gitu kan. Kalau di feed kan mereka cari-carinya susah ya. Kalau di highlight kan mereka tinggal lihat aja gitu. Amin. Ini mudah-mudahan Bu Heni tinggal sukses aja menunggu Bu Heni. Bu Heni Instagramnya saya juga udah bagus banget. Tinggal Amin. yang terakhir nih. Ini udah proper ya teman-teman sekalian. Jadi highlight adalah yang itu ya, yang Clover Honey, HDI, Biskin, Royal Jelly dan seterusnya. Ini Bu Heni juga boleh tambahin lagi Bu, kalau ada yang lain ditambahin lagi, misalkan Full Energy atau testimoni, boleh banget Bu, tambahin testimoni. Iya. Biasanya kalau bisnis tambahin testimoni gitu. Dan yang paling bawah adalah konten tentunya. Ini saya senang Bu Heni udah rajin ya, kalau dilihat tuh ada 20 postingan, itu semuanya terkait HDI ya. Makasih banyak Bu Heni udah jadi contoh yang bagus ya. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya makin laris lagi ya Bu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, satu lagi ini mengenai psikologis teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa bikin story setiap hari ya. Kenapa? Nih, teman-teman lihat deh yang di sini. Dia ini bikin story. Di samping profilnya ada apa nih? Ini ya. Ya, jadi profilnya tuh jadi lebih bagus ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa, nah kayak gini ya. Nih, jadi setiap hari harus bikin profil. Jadi profil kita tuh lebih jelas lagi, ya teman-teman sekalian. Bandingkan kalau nggak ada story, jadi profilnya tuh kosongan, gitu ya. Ini yang penting juga teman-teman sekalian untuk bikin story setiap hari, ya. Masukannya itu untuk highlight tadi udah dijelaskan, maksimalkan fitur highlight ya teman-teman sekalian. Dan yang terakhir tentunya bikin konten yang menarik sesering mungkin ya, karena 99% orang memfollow akun media sosial karena kontennya ya teman-teman sekalian. Dan ini tips membuat konten yang menarik ya, saya nggak akan bahas lagi karena ini udah pernah dibahas, saya bacain aja ya teman-teman sekalian. Tentukan target audience, maksudnya teman-teman target audience udah tahu ya caranya di insight, dilihat kira-kira banyakan cewek atau cowok followersnya gitu ya. Lalu setelah tentukan target audience, follow akun yang menginspirasi, entah itu entrepreneur.id dan lain-lain, akun-akun yang bisa berikan teman-teman inspirasi. Yang ketiga, gunakan hashtag, ini udah sering banget kita bahas. Dan yang terakhir adalah jadwalkan konten dan konsisten untuk bikin konten ya. Jadi itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sharing untuk malam hari ini. Makasih banyak untuk waktunya yang telah teman-teman berikan ya untuk kita belajar lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan yang penting dipraktekkan ya teman-teman sekalian gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian, untuk itu saya cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selesaikan pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih.